Selamat pagi, perkenalkan saya Kia Yesus Pangaribuan dengan NIM 21102111 dari kelompok Lab C2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang karsinoma sel basal. Kasus yang saya dapatkan adalah seorang laki-laki berusia 47 tahun yang bekerja sebagai tukang bangunan. Ia mengeluh di wajahnya itu tampak lesi mengalun dengan tepi tinggi serta ulkus. Nah, gambaran mikroskopiknya adalah memiliki pulau-pulau tumor yang tersusun, tepinya itu seperti palisade. Dari kasus yang saya dapatkan ini, saya mendiagnosis bahwa pasien itu mengidap karsinoma sel basal. Alasannya adalah prediksi itu sesuai, yaitu wajah yang sering terkena paparan sinar matahari. Pasien merupakan pekerja bangunan, yang dimana pekerja bangunan itu wajahnya itu sering terkena paparan sinar matahari. Nah, prediksi itu biasanya baik di wajah maupun di leher. Nah, pasien sering terkena paparan sinar matahari di bagian wajah, jadi prediksi yang sesuai. Lalu faktor risikonya adalah laki-laki yang berusia lebih dari 40 tahun. Pasien juga merupakan laki-laki yang berusia lebih dari 40 tahun. Selanjutnya, gambaran makroskopik karsinoma sel basal ini adalah lesi dengan tepi yang tinggi disertai dengan lupus. Nah, gambaran makroskopiknya juga sesuai dengan yang dirasakan oleh pasien. Lalu gambaran mikroskopiknya adalah sel tumor berkelompok membentuk tumor, di mana bagian tepinya itu dikelilingi oleh sel tumor dengan inti tersusun palisade. Nah, gambaran mikroskopiknya juga sesuai dengan yang ditemukan pada pasien. Nah, melalui gambaran-gambaran di atas mendukung diagnosis yang dirasakan pasien, yaitu karsinoma sel basal. Selanjutnya, kita akan membahas tentang karsinoma sel basal itu sendiri. Karsinoma sel basal adalah kanker kulit non melanoma yang berasal dari lapisan basal epidermis dari sel yang tidak mengalami keratinisasi. Nah, karsinoma sel basal ini dapat didefinisikan juga sebagai tumor yang berasal dari sel folikel germinativum. Mengapa demikian? Karena karsinoma sel basal ini berasal dari lapisan pluripotensial dari epidermis atau muncul dari sel germinativum. Nah, faktor risiko utama dari karsinoma sel basal ini adalah paparan sinar ultraviolet, terutama sinar UVB. Dan itu terdapat faktor ekstrinsik lainnya, yaitu penggunaan obat-obatan yang mengandung asam arsenik, paparan sinar X, pemberian nitrogen topikal, dan adanya bekas luka bakar. Nah, karsinoma sel basal ini juga lebih sering terjadi di kulit yang terpapar oleh sinar matahari atau predileksinya itu adalah kulit yang terkena paparan sinar matahari lebih sering, disebabkan karena adanya kegagalan dalam perbaikan stem sel keratinostik dikarenakan kerusakan DNA akibat sinar matahari. Predileksi dari karsinoma ini yaitu area yang sering terpapar sinar matahari seperti wajah dan juga leher, serta dapat juga ditemukan di bagian tubuh lain. Lokasi anatomis untuk lesi karsinoma sel basal ini paling sering terjadi di sepertiga tubuh bagian atas, yaitu 75-80% pada daerah wajah, sekitar 25% berada di daerah badan, dan 5% berada di daerah penis, vulva, ataupun perianal. Untuk etiologi karsinoma sel basal ini sendiri belum ditentukan secara pasti, namun ada faktor-faktor resiko dan juga faktor-faktor penyebab yang mendukung terjadinya karsinoma sel basal ini. Nah, lesi di karsinoma sel basal pada dasarnya bisa dideteksi dengan pewarnaan hematoxylin eosin atau HE. Namun, pada lesi karsinoma sel basal yang sangat dini, terkadang sulit untuk dideteksi dengan pewarnaan tersebut, sehingga sulit untuk dilakukan diagnosis secara pasti. Berdasarkan hal tersebut, terdapat pewarnaan yang dapat mendeteksi lesi karsinoma sel basal sangat dini, yaitu melalui pewarnaan imunohistokimia BR-EP4. Dengan pewarnaan ini, semua sel karsinoma sel basal akan terwarnai dengan intensitas yang sama, sedangkan sel basal yang normal tidak akan terwarnai. Untuk gambaran makroskopiknya sendiri, yaitu gambaran klinis karsinoma sel basal, pada umumnya itu adalah ruam yang terdiri dari satu atau lebih dari nodul. Jadi ada nodul yang dimana ini semi translucent yang berbentuk bulat dengan lesi cekung. Nah, cekungannya ini biasanya berisi lupus. Nah, serta pada bagian tepinya ini ia meninggi seperti mutiara. Nah, ini merupakan bagian tepi yang meninggi dan juga biasanya ditemui talang iritasi atau penebalan pembuluh darah pada sekitar lesi. Warna lesinya itu bervariasi, ada yang warna mendekati warna kulit normal, ada juga yang eritema atau warna keunguan, ataupun mungkin saja ada yang berpigmen. Nah, lesi karsinoma ini juga dapat menyerupai kondisi kulit non kanker seperti eksim ataupun psoriasis. Nah, si karsinoma sel basal ini jarang bermetastasis, namun kalau dia berlangsung lama dapat metastasis dan bisa timbul ulkus di bagian cekungannya. Ini juga merupakan gambaran makroskopik dari karsinoma sel basal, yang dimana gambaran klasiknya adalah ada papul seperti mutiara yang dimana disertai dilatasi pembuluh darah subepidermal atau talang iritasi yang bisa menjadi erosi atau ulkus. Nah, di sini sudah terjadi ulkus. Nah, yang dimana
Di sini juga memiliki gambaran plak anular agak bersisik seperti tinea capitis. Untuk gambaran mikroskopiknya sendiri itu, karsinoma sel basal ini sangat beragam. Terdapat gambaran yang paling sering adalah gambaran pulau-pulau atau sarang-sarang dari sel basal yang berjejer, tetapi membentuk palisade dengan inti hiperkromatik atau intinya itu membesar, serta memiliki sedikit sitoplasma dan dikelilingi oleh perubahan storma fibrognosoid. Melanosit dan keratinasi juga dapat ditemukan pada sarang tumor. Jadi ini merupakan pulau-pulau tumor pada karsinoma sel basal dan intinya itu membentuk palisade atau tersusun rapi. Ini merupakan pulau-pulau tumornya, ini merupakan epitel squamosa, di sini merupakan epitel basal. Ini merupakan tumor pada sel basalnya. Ini merupakan pulau-pulau tumornya, ini juga pulau-pulau tumornya. Nah, ada juga subtipe karsinoma sel basal nodular. Sel basal nodular ini, seperti pada kasus, adalah yang dialami oleh pasien itu merupakan karsinoma sel basal nodular. Ini merupakan varian karsinoma sel basal yang paling sering terjadi dan karena ditemukannya nodul tumor yang besar pada lapisan dermis. Lokasi tersering dari varian ini adalah di area kepala dan juga leher. Nah, pasien mengalami ini di bagian wajah. Pada nodular, DDC ditemukan gambaran plak atau nodul seperti mutiara, sering disertai dengan talamiklasi. Nah, untuk gambaran histopatologisnya sendiri, ada pulau-pulau basaloid dengan dinding palisade sampai ke dermis dengan susunan inti yang berantakan, jadi intinya itu sudah sangat berantakan, dan banyak apoptosis. Ini merupakan gambaran histopatologis atau gambaran mikroskopik dari nodular basal sel karsinoma, palisading perifer dengan keratinasi sentral, dan kalsifikasi distrofik sarang-sarang tumor. Ada juga tipe nodular basal sel karsinoma varian keratotik yang dimana di sini terdapat keratinisasi sentral dalam nodul tumor. Lalu di sini juga ada varian nodulokistik yang dimana terdapat degenerasi kistik pada beberapa pulau-pulau tumor diisi oleh musin. Ini pulau-pulau tumornya diisi oleh musin. Selanjutnya ada juga varian adenoid atau pulau-pulau tumor yang crimbiformis. Ini merupakan pulau-pulau tumor yang crimbiformis atau memiliki banyak bentuk. Baik, ini referensi yang saya gunakan dalam presentasi kali ini. Terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.